Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Ferdianto dari kelas Sirik 3B. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu chapter dari chapter ilmu komunikasi, yaitu chapter kedua mengenai From Governance to Communication. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama ada definisi, apa itu komunikasi? Secara umum, komunikasi itu adalah pertukaran informasi, mana ada yang berinformasi atau pengirim, dan ada juga yang menerima informasi atau penerima. Biasanya komunikasi ini terjadi antara satu, pengirim ke penerima. Di sini contohnya bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, kita berbicara pribadi dengan teman sahabat kita atau berbicara dalam interview, sebuah interview. Jadi ada interviewer dan interviewee-nya. Yang kedua ada seorang pengirim ke beberapa penerima. Di sini kita bisa ambil contohnya dari sebuah seminar. Di situ ada narasumber berbicara kepada peserta seminarnya. Yang ketiga ada banyak pengirim ke satu penerima. Di sini kita bisa ambil contohnya dalam sebuah email. Banyak orang mengirim email ke dalam email pribadi kita. Dan yang terakhir ada beberapa pengirim ke beberapa penerima. Di sini kita bisa ambil contohnya dalam forum diskusi online di mana dua grup berdiskusi satu sama lain tentang sebuah masalah perusahaan. Oke, selanjutnya ada komunikasi dan struktur organisasi. Nah, komunikasi dan struktur organisasi ini berkaitan karena biasanya dalam struktur organisasi kan ada beberapa departemen yang berbeda atau jabatan yang berbeda. Di sini komunikasi yang efektif itu dibutuhkan untuk menyambungkan antar jabatan atau antar departemen. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan akan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua ada komunikasi dan tata kelola. Nah, komunikasi dan tata kelola ini berhubungan dengan organisasi tadi. Jadi dengan komunikasi yang efektif, tata kelola yang akan organisasi itu jalankan akan terancang lebih baik. Oke, berikutnya masih terkait dengan organisasi atau tata kelola tadi, ada yang namanya PDCA cycle. Di sini ada terdiri dari empat, yaitu plan, do, check, dan action. Yang pertama ada tahap plan. Tahap plan ini adalah tahap perancangan atau tahap awal. Di sini mereka mengidentifikasi masalah dan perancang-rancang apa yang ingin organisasi itu lakukan ke depannya. Yang kedua adalah do. Nah, do ini adalah pengimplementasian kecil. Jadi di dalam do mereka akan mengimplementasikan rancangan-rancangan dari plan tadi. Dan kemudian ada check. Nah, di check ini merupakan tahap pengecekan dari plan dan do tadi. Apakah do yang sudah dilakukan dalam plan tadi sudah dilakukan dengan baik dan rancangannya dapat mereka lanjutkan lagi. Jika tidak, maka itu setelah pengecekan akan diulangi lagi ke dalam plan. Jika berhasil, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap action. Action ini sama seperti do, merupakan implementasi dari tahap-tahap berikut. Eh, tapi bedanya merupakan action ini merupakan pengimplementasian dengan skala yang lebih besar. Jadi benar-benar implementasi yang sebetulnya akan perusahaan itu lakukan. Berikutnya ada 7C. 7C ini sangat penting dalam komunikasi. Yang pertama ada clarity, yaitu kejelasan. Di sini komunikasi itu harus disampaikan dengan jelas. Yang kedua ada concise. Concise ini merupakan komunikasi yang disampaikan yang tidak bertele-tele. Tiga ada complete, komunikasi yang disampaikan itu harus lengkap. Empat, concrete, komunikasi yang disampaikan itu harus tepat dan sesuai. Lima, correct, komunikasi yang disampaikan itu harus benar. Enam, consider, komunikasi yang kita sampaikan itu juga harus hmm, mengkonsiderkan perasaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah courtesy atau kesopanan. Jadi komunikasi itu harus dilakukan dengan secara sopan dan tidak boleh secara kasar. Berikutnya ada gaya komunikasi. Ya ada dua, yaitu gaya verbal dan non-verbal. Gaya verbal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu lisan dan tertulis. Gaya lisan ini merupakan gaya yang biasa kita lakukan sehari-hari secara tatap muka, berbicara kepada teman kita, dosen kita, atau berbicara kepada orang tua. Yang kedua ada tertulis. Gaya tertulis ini biasanya gaya yang biasanya ditulis atau diketik gitu. Misalnya adalah dokumen atau jurnal atau chattingan kita chat dengan kawan. Yang kedua ada nonverbal. Nah, nonverbal ini merupakan komunikasi secara tidak langsung. Yang pertama ada ekspresi wajah, mimik wajah kita. Kedua ada bahasa tubuh kita. Tiga ada paralinguistik. Paralinguistik ini merupakan nada atau tone bicara kita. Yang keempat ada signs atau tanda-tanda. Biasanya ini di, diterapkan dalam komunikasi yang tertulis, misalnya tanda-tanda baca. Yang terakhir ada appearance. Appearance ini adalah baju atau gaya dress yang kita gunakan saat berkomunikasi. Oke, yang terakhir nih, ada gaya komunikasi. Yang pertama ada dominance. Dominance ini merupakan gaya komunikasi yang secara dominan atau secara tegas kepada lawan bicara. Yang kedua ada influence. Yang influence ini merupakan gaya komunikasi yang bersifat mengajak atau lebih.
mempengaruhi lawan bicara kita. Yang ketiga ada steadiness. Steadiness ini merupakan kebalikan dari influence. Kalau influence merupakan komunikasi yang lebih aktif, steadiness ini merupakan pasif karena lebih bersifat dalam pikiran mereka sendiri, jadi tidak terlalu terlibat dalam sebuah komunikasi. Yang keempat adalah compliance. Compliance ini merupakan sebuah komunikasi yang sangat mirip dengan detektif karena bersifat akurat. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai chapter 2 atau Governments to Communication. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.